Pada pengurapan calon pendeta, Saudari Deliweni STH menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 219 ayatnya yang kedua. Disilahkan jemaat duduk kembali. Bapak dan Ibu hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat keluarga yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu, serta selamat memperoleh berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita boleh bertemu dalam rangka melaksanakan ibadah beberapa calon pendeta Saudara Deliweni STH. Baik untuk membantu kita dalam seluruh rangkaian kegiatan kita pada saat ini, saya akan membacakan susunan acara. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dipersilahkan jemaat bangkit berdiri. Dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 19 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Karena
kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah pengurapan dan peneguhan pendeta hari ini datang dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang selalu setia melindungi dan menyelamatkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas sidang jemaat anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Silakan. Ini kan ayat 1 dan ayat 2. Untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan, baiklah kita merendahkan diri mohon pimpinan. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa berkuasa dalam kehidupan kami, pemilik gereja. Di pagi karunia-Mu ini Tuhan, patutlah terangkat pujian dan syukur kehadirat-Mu, karena begitu indah dan ajaib kasih karunia Tuhan yang tetap berlaku dalam kehidupan kami. Sehingga di hari-hari yang kami sudah lewati, kami boleh merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Lalu pada pagi hari ini Tuhan, kami patut menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu, di mana pagi ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di dalam rumah yang kudus untuk bersama-sama menyaksikan dan merenungkan kepedulian Tuhan terhadap jemaat-Mu, terhadap sinode kami, melalui pelaksanaan, pengurapan, dan peneguhan hamba-Mu calon pendeta. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dan jalani ini adalah bukti nyata kesetiaan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Itulah sebabnya di atas persekutuan kami, Engkau patut dipuji dan ditinggikan. Ya Bapa di surga, selanjutnya seluruh rangkaian peribadahan pengurapan yang kami lakukan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Kasih. Biarlah Tuhan campur tangan ke dalamnya,
Tuhan akan memperlengkapi kami selaku hamba-hambamu dan seluruh sidang jemaatmu, dan terlebih khusus bagi pribadi saudara kekasih kami Deliweni STH yang akan menerima pelayanan pengurapan. Kami mohon Tuhan menguatkan dan melengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga seluruh rangkaian ibadah dan pelaksanaan peneguhan ini boleh kami lakukan dengan baik, terhindar dari segala rintangan dan pengaruh-pengaruh kegelapan. Bapa di surga, kami pun bersyukur karena dasar dari sukacita kami hari ini dalam ibadah pengurapan ini telah sedia bagian firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga melalui kuasa-Mu sendiri, biarlah firman-Mu ini boleh kami baca, boleh renungkan, bahkan berlakukan makna kesaksian firman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan gunakan untuk menjadi alat-Mu dalam memimpin ibadah dan memberitakan firman-Mu, kuduskanlah hamba-Mu Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, dan karuniakan hikmat dan pengetahuan, bahkan kesehatan baik, sehingga hamba-Mu dimungkinkan untuk dapat berkata-kata dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Itulah sejumlah penyerahan diri kami Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Sempurnakanlah permohonan ini di dalam Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang saya persiapkan itu menjadi pokok renungan kita dalam ibadah pengurapan dan peneguhan pendeta. Terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-10, Matius pasal 10 ayatnya ke-40 sampai ayatnya ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian jauh ayat pembacaan firman Tuhan. Disebut berbahagia bagi kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukan dalam hidup kita. Dari sepanjang ayat pembacaan kita tadi, saya memberikan sebuah tema atau judul renungan, Selamat Datang Pembawa Berkat. Selamat datang pembawa berkat, yang judul renungan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus, kehadiran pendeta di suatu jemaat kadang dipahami sebagai suatu beban. Kenapa demikian? Karena dipahami kalau pendeta sudah ada di jemaat, berarti bertambah tanggungan jemaat. Karena harus menafkahi,
dalam hal ini harus dibuatkan rumah, harus memikirkan nafkahnya, jaminan hidupnya, membayarkan gajinya, dibantu dalam pekerjaan sehari-hari, dan sebagainya. Selain itu Bapak Ibu, ada pula kesan yang tidak baik yang sering terjadi di jemaat, yaitu memilih pendeta. Dan jemaat nama karena pandita Tumalingga kami beda. Dan juga jemaat nama akan diberi orang ke pandita yang di mana sini. Dan juga jemaat nama kipurai kami ke pandita mungane. Kipurai kami ke pandita bayi ini tak berkeluarga. Dan boleh itu nama kalamasan maka ke alumni SPT ini tak jauh ke alumni SPT ini. Nah itu hal yang sering terjadi di jemaat. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa situasi dan kondisi seperti ini sering terjadi? Ini disebabkan Bapak Ibu karena warga jemaat belum memahami dengan benar siapa pendeta itu sebenarnya. Warga jemaat belum mengerti dan memahami pentingnya kehadiran seorang pendeta di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Ini dia pendeta, maka kilaran di Kamus Bahasa Indonesia juga dia pandita sama dengan orang pandai, pertapa, pemuka atau pemimpin agama, rohaniawan dan guru agama dalam Kamus Bahasa Indonesia. Lalu penggunaan istilah pendeta dalam agama Hindu, namanya ini dia pandita adalah orang sakti, seorang pendekar dan orang pandai. Sehingga ini tahun 88 sesudah saya diurapi di Maluku Tengah menjadi pendeta KTM, ya sinwana itu tetangga terbalik, Pak Guru ini luar biasa, masih muda sudah jadi pendeta. Karena apa? Di kalangan mereka ia berjuang pandita di karena Tuhan sakti politik jadi karya itu. Nah itu kesan saya. Nah Bapak Ibu, sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ini yang pendeta adalah orang yang spesial, orang yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan, dan orang yang sangat istimewa dalam masyarakat. Nah Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana Alkitab memahami pendeta itu sendiri? Di dalam bacaan hari ini, Matius 10 ayat 40 sampai 42, Tuhan Yesus sedang menggambarkan seorang pelayan yang datang di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Dalam ayat 40, Tuhan Yesus memberi arti bahwa pelayan dalam hal ini pendeta itu adalah wakil Tuhan Allah yang datang di tengah-tengah umat manusia. Dikatakan begitu Bapak Ibu karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Itu berarti menyambut seorang hamba Tuhan dalam arti pendeta yang datang di tengah-tengah persekutuan jemaat sama saja dengan menyambut Tuhan Yesus. Dan menyambut Tuhan Yesus itu berarti menyambut Tuhan Allah yang mengutus Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, pelayan dalam hal ini pendeta
adalah simbol kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya. Makanya pendeta sering digelar sebagai penyambung lidah Tuhan. Kemudian dalam ayat 41, Tuhan Yesus melukiskan kehadiran seorang pelayan sebagai pembawa berkat bagi jemaat yang menyambutnya sebagai seorang nabi atau seorang hamba Tuhan. Artinya Bapak Ibu, warga jemaat yang memperlakukan seorang pendeta sebagai hamba Tuhan, kepadanya akan menerima upah nabi. Bandingkan peristiwa yang terjadi dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Ketika seorang perempuan Sunem memperlakukan dengan baik Elisa sebagai seorang hamba Tuhan dengan selalu mengundang makan di rumahnya, bahkan sampai-sampai perempuan Sunem itu bersama dengan suaminya membuatkan kamar penginapan Nabi Elisa. Akibatnya Bapak Ibu, ini perempuan Sunem yang tadinya seorang perempuan mandul, akhirnya dia juga dapat melahirkan seorang anak laki-laki. Rupanya Bapak Ibu, itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam ayat 41 dan ayat 42 yang mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil karena muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan kehilangan upah daripadanya. Bayangkan Bapak Ibu, tulaknya Tuhan Yesus, maka ikhlas siapa tulak biasa, satan kita hamba Tuhan, maka Yesus upahnya diperhitungkan Tuhan. Apalagi ke ini dua berusia ke Ka'bah, ya namun titulah ke disertai kesalahan baru. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan berlipat ganda sebagai upahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau jemaat merenungkan dan mengetahui apa makna kata-kata Tuhan Yesus dalam perikop bacaan kita ini, maka saya kira tidak akan ada lagi terjadi di jemaat yang akan menganggap kehadiran pendeta sebagai di jemaat sebagai suatu beban, dan tidak akan ada lagi yang terjadi di jemaat memilih-milih merek pendeta. Karena dari kisah yang ada di dalam 2 Raja-Raja tadi menginspirasi bahwa dengan menyambut dan memperlakukan dengan baik pekerja-pekerja Tuhan di jemaat, maka upah hamba Tuhan akan menjadi upah jemaat pula. Dengan hadirnya pendeta di jemaat, berarti telah hadir pembawa berkat bagi jemaat. Karena itu tidak salah kalau pendeta digambarkan atau dianalogikan sama dengan saluran. Ini dia saluran kelihatannya cukup sederhana dan tidak punya arti. Tapi justru ini dia saluran sangat menentukan kehidupan, baik pare, ikan, bahkan manusia. Apapun fungsinya saluran, dia membawa, mengantar air dari mata air sampai ke tempat di mana dibutuhkan. Artinya Bapak Ibu bahwa ini dia saluran, bagi dia ini di dalam pendeta, sekalipun Buddha mereknya
DN di Papua karena pantun, biara bahannya pantun, dan juga baru, dan juga pipa, apa dan juga bala. Sekalipun bermacam-macam mereknya, tapi tetap mereka sangat besar yang mestinya membawa berkat dan menguatkan Indobuai sama sasaran yang dibutuhkan. Nah, susinto idejang pandita musarwan nirongko anak-anak Jumat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu khusus untuk pribadi pendeta, ingatlah apa kata Tuhan Yesus dalam nas kita saat ini yang mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar. Maksud kata-kata Tuhan Yesus ini ialah seorang nabi harus benar-benar dapat berkarakter nabi. Dan seorang benar harus benar-benar mampu berkarakter sebagai orang benar. Karena apa Bapak Ibu? Ada orang yang mengaku sebagai nabi, tetapi perbuatannya bukan perbuatan nabi. Dan ada orang yang mengaku sebagai orang benar, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya jauh dari kebenaran. Orang yang seperti itu tidak akan menjadi pembawa berkat dalam jemaat. Nah Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu setiap pendeta yang datang di jemaat harus benar-benar istimewa, harus benar-benar dapat merakyat, mengutamakan pelayanan, mengenal domba-dombanya. Maka itulah yang disebut nabi, dan itulah yang bisa disebut sebagai orang benar yang akan dapat menghadirkan shalom di tengah-tengah persekutuan jemaat. Karena itu pada pengurapan dan peneguhan pendeta yang akan kita lakukan saat ini, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengatakan selamat datang pembawa berkat. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 10:15, nama Rasul Paulus, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa berkat kabar baik. Itulah Rasul Paulus. Nah, dengan kesaksian seperti ini diingatkan bagi kita jangan dibalik dengan mengatakan selamat datang SK untuk ditanggung jemaat. Pesan firman Tuhan buat kita dalam ibadah pengurapan saat ini, nama daha buka bongai sabuak na debata, ampu pakasale, pakamajai, angka kasulian pandita, menjadi kasulian na debata, ilalah jemaat dalam Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode membacakan surat pemanggilan calon pendeta Saudara Wali Deliwen STH. Gereja Protestan Indonesia Timur Badan Pekerja Majelis Sinode, surat pemanggilan pendeta nomor 051/PT/4/2023. Berdasarkan tata laksana kependetaan Gereja Protestan Indonesia Timur yang telah dilalui oleh Saudara Deliwen STH, yaitu 1. Telah menjalani proses pemberian calon pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur dari tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 23 Mei 2022. Lulus uji kompetensi kependetaan Gereja Protestan Indonesia Timur yang dilaksanakan pada Selasa 7 Juni 2022 di gedung Gereja Jemaat Serande, dan dinyatakan layak untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur. 2. Disepakati pada sidang Majelis Sinode Am ketiga Gereja Protestan Indonesia Timur tanggal 26 sampai 31 Oktober 2022 di Jemaat Serande tentang penambahan tenaga pendeta, maka Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur memanggil Saudara Deliwen STH untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur pada hari Jumat 21 April 2023 di gedung Gereja Jemaat Serande. Lakahan 17 April 2023, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, Pendeta Emeritus Simpson Bella STH SPDK MH Ketua Umum, Pendeta Dewi Arta SPDK Sekretaris. Menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Deliwen STH, tempat dan tanggal lahir Serande 30 Agustus 1988, alamat Serande, Desa Taura, Kecamatan Buntu Malangka, menyatakan bahwa saya bersedia untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur sesuai surat pemanggilan pendeta nomor 051/BPPS-GPT/4/2023 yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur kepada saya untuk selanjutnya melakukan tugas pelayanan kependetaan dengan setia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sepenuhnya, yang membuat pernyataan Deliwen STH. Terima kasih. Seperti telah diumumkan kepada warga jemaat 2 hari berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan yang sah atas diri dan pengajaran Saudara Deliwen STH, maka pada hari ini Saudara Deliwen STH akan diurapi dalam jabatan pendeta. Karena tidak ada keberatan yang sah dan oleh penelitian Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, Saudara Deliwen STH telah memenuhi syarat untuk memangku jabatan pendeta. Maka pada hari ini Saudara
Deliweni akan diurapi dalam jabatan pendeta. Sabda firman Tuhan bahwa gereja adalah persekutuan yang diperintah dalam kuasa Allah oleh Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18. Karena itu gereja tunduk dan taat kepada Kristus yang adalah kepala. Efesus 1:22. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Oleh karena itu, jabatan gerejawi yakni pendeta, penatua dan beken adalah pemberian Kristus bagi jemaatnya agar warga jemaat selalu mengalami penyertaan, pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam hidupnya, sehingga mampu melaksanakan tugas persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Dengan pemahaman demikian, maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang telah memilih, memanggil saudara Deliwen STH untuk diurapi dalam jabatan pendeta. Adapun tugas dan fungsi pendeta adalah sebagai berikut. A. Memberikan penumpangan tangan atas jemaat pada setiap akta putus dan salam dan berkat dalam suatu ibadah. B. Menetapkan kebijakan pengelolaan persembahan jemaat. C. Melayani sakramen. D. Melakukan pengurapan, pemberkatan dan peneguhan. E. Mengawasi kemurnian ajaran gereja. F. Melaksanakan penggembalaan. G. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan warga jemaat. H. Memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga jemaat untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Dengan demikian nyatalah bahwa betapa mulia jabatan pendeta, karena ia melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Baginya dan dialah selalu terdengar suara Kristus. Untuk menjadi kesaksian bahwa saudara benar-benar menyerahkan diri bagi Tuhan, bagi tugas kependetaan, maka di hadapan Tuhan dan jemaatnya saya mengundang saudara Deliwen STH untuk bangkit berdiri. Dan selanjutnya saudara akan menyatakan ikrar dan janji dengan mengikuti kata-kata saya. Pada hari ini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya menyatakan, pertama, saya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa panggilan yang jatuh pada diri saya untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan. Kedua, saya percaya bahwa firman Allah yang disaksikan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah satu-satunya dasar kebenaran yang menuntun pada keselamatan. Sehingga saya harus berpegang dalam hidup dan pengajaran. Ketiga, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan mengemban tugas dan fungsi jabatan ini dengan setia dan patuh terhadap nasihat
dan patuh terhadap nasihat dan teguran gerejawi bila saya menyimpang dari kebenaran Alkitab, baik dalam kelakuan maupun dalam pengajaran. Terima kasih atas ikrar dan janji pengakuan saudara kepada Tuhan yang sudah disaksikan jemaat. Kita akan masuk ke dalam akta pengungkapan. Saudara dipersilakan berteduh pada bantal yang disiapkan. Para pendeta disilakan. Allah Bapa yang di surga, yang telah memanggil saudara dalam pekerjaan yang kudus ini, akan menerangi engkau dan memberkati engkau dalam hidup dan pekerjaanmu, sehingga berbuah-buah untuk kebesaran Tuhan dan keleluasaan kerajaan anaknya Yesus Kristus. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin. Jadi Wendy, sarjana teologi, anakku di dalam Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Deli Wendy STH, teman sekerja di dalam Tuhan, dengarkanlah urapan dari Tuhan melalui firman-Nya yang hendak kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudari Deli Wendy, sarjana teologi, teman sekerja di dalam pelayanan, sebagai kekuatanmu di dalam mengemban tugas dan panggilan di dalam jabatan kependetaan, maka dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat yang pertama berbunyi, lihat itu hamba-Ku yang kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh roh-Ku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Deli Wendy, sarjana teologi, rekan sekerjaku dalam pelayanan, dengarkanlah janji penyertaan Tuhan bagimu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Amin. Dariku Deli Wendy STH, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menguatkan dan mengokohkan imanku dalam melaksanakan pelayanan sebagai hamba Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8, sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. UNSTH yang hari ini ditetapkan Tuhan sebagai pelayan dalam jabatan pendeta dengan adalah firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 5 sebagai berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pekabaran Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Dari UNSTH, dengarkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu pada hari ini. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 7b dan 8. Amin. Sarjana teologi, rekan kerjaku di ladang Tuhan. Bagimu pada hari ini telah hadir kebenaran firman Tuhan untuk kamu jadikan sebagai pegangan dalam mengemban tugas ini. Sebagaimana terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. STH, dengarkanlah nasihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 21 dan 22 demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pelihatnya kesan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Jagalah dan jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Amin. Dariku Deliweni STH, Demar Sekerja di ladang Tuhan. Dengarkanlah berita firman Tuhan yang akan menguatkan engkau dalam melakukan pelayanan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Dan sekarang aku menyerahkan kami kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kami dan yang menegakkan kepada kami bagian yang ditetapkan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Allah yang mengerjakan di dalam kami baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Amin.
Dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Saudara Pendeta Deliwendi Sarjana Teologi, jagalah dirimu dan jagalah seluruh umat, karena saudaralah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik jemaat untuk menggembalakan umat Allah yang telah diperolehnya dengan darahnya anaknya sendiri. Kasihilah Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah contoh dan teladan bagi semua orang percaya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bertekunlah dalam doa dan pembacaan Alkitab, dan jagalah dan jangan mengabaikan karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala penderitaan sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan demikian, semua orang yang mendengarkan engkau akan terpelihara, dan apabila Gembala Agung datang, saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Disilakan Saudara Deliwendi untuk menghadap ke jemaat. Saudara-saudara sidang jemaat, sambutlah hamba Tuhan ini dengan sukacita dan terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayat 2. Jika saudara menyambut dia sebagai nabi, saudara akan memperoleh pahala nabi. Jika saudara percaya akan Kristus Yesus Kristus perkataannya, maka Kristus akan mewariskan kepada saudara-saudara hidup yang kekal. Matius 10 ayat 40 dan 41. Disilakan Pendeta Deliwendi menghadap ke mimbar. Dan disilakan. Karena pengurapan sudah selesai, tiba saatnya kita akan menyatakan syukuran kita kepada Tuhan. Sementara itu, Meski
keadilan dan duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Karena utus kita ke dalam dunia, meyakinkan orang yang benar, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Karena utus kita ke dalam dunia, untuk merawat orang yang terbunuh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kita merendahkan diri untuk masuk ke dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kami seorang pekerja dalam kebun anggur-Mu. Tetapkanlah firman-Mu dalam hati, pikiran dan perbuatan kami melalui hamba-Mu ini. Karuniakanlah Roh Kudus kepadanya untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan, sehingga ia bertekun sampai kedatangan Tuhan. Terimalah persembahan khusus yang telah dinyatakan kepadamu untuk menjadi keluasan kerajaan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum dilakukan pertukaran pemimpin, saya persilakan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode membacakan SK penempatan Saudara Deliweny STH. Kami akan membacakan SK pengangkatan pendeta dan juga penetapan wilayah pelayanan pendeta Deliweny STH. Badan Gereja Protestan Indonesia Timur, Badan Pekerja Majelis Sinode, Surat Keputusan nomor 018-A.01 DPIT _4 Romawi 2023 tentang pengangkatan pendeta Deliweny STH. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur setelah menimbang A. bahwa Deliweny STH telah memenuhi segala persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur. B. bahwa pengangkatan Deliweny STH menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan. Mengingat 1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Protestan Indonesia Timur. 2. Tata Laksana Kependetaan Gereja Protestan Indonesia Timur. 3. Keputusan Sidang Sinodean ketiga Gereja Protestan Indonesia Timur tanggal 26 sampai 31 Oktober 2022 di Jemaat Sirande. Memperhatikan 1. Surat kesediaan Deliweny STH untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur tanggal 21 April 2023. 2. Pengurapan Deliweny STH
dalam jabatan pendeta pada tanggal 21 April 2023. Memutuskan menetapkan pertama, terhitung mulai hari Jumat tanggal 21 April 2023, Deliweni STH diangkat dan ditetapkan menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur. Kedua, wilayah pelayanan pendeta Deliweni STH ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada Deliweni STH sebagai pegangan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sirande pada tanggal 21 April 2023, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, Pendeta Emeritus Simpson Kena STH SPDK MH Ketua Umum, Pendeta Dewi Arta SPDK Sekretaris. Selanjutnya, Gereja Protestan Indonesia Timur, Badan Pekerja Majelis Sinode, surat keputusan nomor 009/01-BPMS-GPIT-Angka Romawi 4 2023 tentang penetapan wilayah pelayanan pendeta Deliweni STH. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur setelah menimbang bahwa dengan dilakukannya pengurapan pendeta Deliweni STH perlu ditetapkan wilayah pelayanannya di Jemaat Gereja Protestan Indonesia Timur. B. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan wilayah pelayanan pendeta Deliweni STH dimaksud mengingat 1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Protestan Indonesia Timur, 2. Tata Laksana Kependetaan Gereja Protestan Indonesia Timur, 3. Program Umum 5 Tahun Gereja Protestan Indonesia Timur. Memperhatikan 1. Peta pelayanan pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur, 2. Keputusan Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur tanggal 19 April 2023 tentang jemaat-jemaat yang akan dilayani pendeta Deliweni STH. 3. Pengurapan pendeta Deliweni STH pada hari Jumat 21 April 2023. Memutuskan menetapkan pertama, pendeta Deliweni STH diberi tugas untuk melayani jemaat-jemaat, yaitu 1. Jemaat Bukit Indah, 2. Jemaat Atu-Atu, 3. Jemaat Tunas, 4. Jemaat Pauan, 5. Jemaat Salumayang. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Ketiga, petikan surat keputusan ini disampaikan kepada pendeta Deliweni STH dan jemaat yang dilayani untuk menjadi pegangan dalam pelayanan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sirande pada tanggal 21 April 2023, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, Pendeta Emeritus Simpson Kena STH SPDK MH Ketua Umum, Pendeta Dewi Arta SPDK Sekretaris. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Sinode yang sudah membacakan SK penempatan pendeta. Selanjutnya tiba saatnya akan dilakukan pertukaran pemimpin ibadah, akan dilanjutkan oleh Pendeta Deliweni STH sekaligus menyampaikan khotbahnya. Sementara itu, sementara pertukaran kita menyanyi PKJ 154 ayat yang kedua. Tuhan, sudah
dan diberkati Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah sulung saya dalam memulai pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Firman Tuhan telah saya siapkan dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berdukacita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengubahan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengobaran ini. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengobaran itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini Tuhan tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia gemerahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, rapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah yang saya angkat pada saat ini yaitu dipanggil, diutus, dan dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang kita manusia. Cara dan proses Tuhan memilih dan menentukan seseorang juga berbeda dengan cara dan pilihan manusia. Hal ini terlihat dalam proses pemilihan Daud untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Yang pertama, Daud dipilih Tuhan
untuk menjadi penghiburan dan sukacita bagi Israel yang saat itu tidak memiliki raja. Yang kedua, ia dipilih dari keluarga yang hampir mengabaikannya. Semua anak-anak Isai diundang ayahnya ke meja perjamuan makan menyambut Samuel, tetapi ia sendiri menggembalakan domba di padang. Yang ketiga, Daud dipilih Tuhan bukan berdasarkan penampilan fisik atau karena bakatnya. Jadi Daud terkenal sebagai seorang pemberani. Ia pandai bermain musik dan pencipta puisi dan lagu. Tetapi Tuhan memilih Daud karena hati dan hikmatnya. Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya dan menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Dapat kita lihat dalam Mazmur 23. Daud bukanlah manusia sempurna. Dia bukanlah orang yang berpengalaman dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Ia adalah seorang gembala domba, sebuah pekerjaan yang paling rendah pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan justru memilih Daud dari sisi kelemahannya itu. Berbeda dari raja sebelumnya, Daud berbanding terbalik. Raja Saul seorang yang memiliki perawakan yang tinggi, dan siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa ia cocok menjadi seorang raja. Sedangkan Daud tidak dipercayai. Ketika ia pergi ke medan perang, saudara-saudaranya mengusirnya, bahkan seluruh orang-orang Filistin meremehkan dia karena dia masih sangat muda. Tetapi Tuhan justru memilih seseorang yang dianggap rendah dan muda untuk menjadi gembala atas Israel. Demikianlah saya di hadapan Tuhan saat ini, tidak memiliki keterampilan dan pengalaman. Saya hanyalah manusia berdosa yang dipilih dan dipanggil untuk melayani Dia. Tidak memiliki sesuatu yang pantas menurut ukuran manusia untuk membuat saya terpilih. Di dalam hati Daud, Tuhan melihat ada hikmat, ada kasih, ada kesetiaan, dan komitmen kepada Tuhan. Maka kiranya dalam diri saya, dalam hati saya, Tuhan pun melihat hati hamba yang setia, yang mengandalkan kekuatan Tuhan, dan siap dibentuk Tuhan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, walaupun saya adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tuhanlah yang akan membentuk, menempa, dan menyertai hamba yang Dia panggil, sehingga mampu menjadi alatnya menunaikan misi besar Allah di dunia ini, dan mengutus hambanya kemanapun Tuhan kehendaki untuk memberitakan Injil keselamatannya. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, saya mampu menjalankan tugas ini dengan penuh kerendahan hati, dan saya siap dibentuk Tuhan menjadi hambanya yang berkenan di hadapannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan lagi menurunkan firman-Nya dalam hati dan pemikiran kita masing-masing. Amin. Dan untuk pengakuan iman rasuli, saya jemput jemaat berdiri. Sidang jemaat, baiklah kita bersama-sama semua orang percaya mengaku dan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Saya bacakan dan sidang jemaat mengikuti di dalam hati. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Disilakan jemaat untuk kembali. Setelah begitu banyak berkat Tuhan yang kita rasakan dan kita terima pada saat ini, maka baiklah kita merespon dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di samping itu kita memuji membesarkan namanya, kita memuji Tuhan dari perintah jemaat nomor 146 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bawa persembahan
sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam doa syafaat dirangkaikan dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Dari dalam lubuk hati kami yang dalam, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih, memuji Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan anugerah yang sungguh luar biasa kami alami dan kami saksikan dalam persekutuan kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui pembentaran-Mu kami telah dapat melakukan pengurapan hamba-Mu pendeta. Biarlah nama-Mu dimuliakan ya Tuhan melalui kegiatan ini, dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan dan kasih Tuhan akan terus-menerus melingkupi kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih dalam ibadah saat ini, jiwa-jiwa kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan akan menjadi kekuatan kami, menjadi penyejuk jiwa kami, sehingga dalam setiap hari kehidupan kami dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami ke depan. Bapa yang kudus dalam kerajaan surga, dalam ibadah saat ini umat-umat-Mu telah memberikan persembahan syukur mereka kepada-Mu. Tuhan berkati persembahan ini sehingga menjadi persembahan yang indah dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan ya Tuhan tidak akan mengurangi apa yang kami miliki, tapi sebaliknya Tuhan, pintu berkat-Mu akan semakin mengalir dalam kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan indah yang boleh tercipta pada pagi hari ini. Engkau telah dapat mengantarkan hamba-hamba-Mu, para pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur, BPS GPIT, serta seluruh utusan majelis boleh tiba di jemaat kami dengan penuh sukacita. Dalam persekutuan ini Tuhan terus terpelihara di dalam nama-Mu, dan kami meyakini Tuhan semuanya oleh karena kasih dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika sebentar ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu ini akan kembali ke jemaat mereka masing-masing, karena Tuhan yang akan mengantarkan mereka sehingga mereka dapat tiba dengan penuh selamat. Ya Bapa di surga, kami doakan seluruh warga jemaat, baik dari jemaat Sirande maupun dari jemaat Taurat yang boleh hadir pada saat ini. Hanya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan dalam berkat penuntutan Allah selalu mereka rasakan dalam kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan, dalam segala program hidup yang mereka programkan masing-masing. Ya Bapa di surga, diberkati seluruh pendeta, majelis gereja, BPS GPIT, Kantoria, LCD, pianis yang telah melakukan pelayanan hari ini. Biarlah apa yang mereka lakukan ya Tuhan benar-benar menjadi kemuliaan-Mu dan akan menjadi berkat bagi mereka. Ya Bapa di surga, masih banyak kegiatan yang kami lakukan setelah ibadah ini selesai. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan melingkupi setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan ya Tuhan, sehingga tidak menghalangi berkat-berkat dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, sambut sempurnakan, karena doa ini kami bawa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang setia. Amin. Untuk menyambut berkat Tuhan, saya undang jemaat berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, melengkapi dari jemaat 131 ayat yang pertama.
taatilah firman Tuhan dan jagalah kasih di antara kamu. Sebagai jaminanmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup segala rangkaian peribadahan kita pada hari ini, kita kembali menyanyi dari Pelentang Kidung Jemaat 153 ayat 1 dan 3. Dapatkan informasi pelayanan gereja di portal Karebat Tomangoream, Warta Sukacita dari Timur.